Shalom, selamat malam Jemaat Mesbah Doa dimanapun berada. Malam hari ini, mari kita mau sama-sama datang pada Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Mungkin saat ini ada yang sudah di rumah atau masih di dalam perjalanan, atau dimanapun Bapak Ibu berada. Mungkin ada yang sedang sakit di rumah sakit. Yuk sama-sama kita datang kembali pada Tuhan, kita bersyukur untuk setiap kondisi, untuk setiap situasi yang saat ini kita hadapi. Mari kita sama-sama berharap pada Tuhan, biar Tuhan berikan kekuatan atas setiap kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap situasi, setiap kondisi yang kami alami. Malam hari ini kami mau datang dengan kesungguhan hati kami Tuhan. Biar hadirat Tuhan boleh memenuhi setiap kami dimanapun kami berada. Biar kasih Tuhan boleh mengalir. Dan malam hari ini kami rindukan Tuhan lebih. Setelah mungkin saat seharian kami boleh beraktivitas, kembali lagi kami datang di hadirat Tuhan. Kami percaya ada kekuatan yang baru, ada sukacita yang baru saat kami datang menghampiri tahta-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau bersyukur, kami mau menyembah Engkau. Makasih. Mari Bapak Ibu Saudara datang dengan segenap hati kita kepada Tuhan. Naikkan ucapan syukur-Mu, naikkan pujian penyembahan-Mu. Dengan hati yang rindu akan Tuhan. Yes. Tuhan, kami mau mengikut Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi. Karena kami tahu, kami percaya, kami yakin anugerah Tuhan memampukan kami menjadi hamba yang berkenan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan, selalu mengikut Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya. Di hidupku mengiring Yesus. Itulah kekuatan hidupku. Yesus, hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan, selalu mengikut Yesus. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya.
mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus. Itulah kesukaan hati. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus. Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Engkau ya Tuhan, mengiringmu seumur hidup kami. Mengenal kehendak-Mu ya Tuhan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus. Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus. Itulah kekuatan hidupku. Amin. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari dengan segenap hati kita nyatakan mengikut Yesus. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus. Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin
Jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikan kami hamba yang berkenan selalu, mengiring Engkau, mengikut Engkau seumur hidup kami, Tuhan. Oh, kami mau menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, Tuhan. Hanya itu kerinduan kami, Tuhan. Mari datang sembah Tuhan sama-sama. Haleluya. Menyenangkan-Mu Tuhan, menyembah-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Amin. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Mari dengan segenap hati kita lebih lagi. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, kami mau menyenangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan
Tuhan, kami mau menyenangkan-Mu. Yesus, haleluya. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Sekali lagi, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah ingkar janji. Janji-Mu itu ya dan amin. Bagi setiap kami yang mau percaya sungguh kepada Tuhan. Karena itu ajar kami sungguh-sungguh percaya. Bukan hanya percaya, tapi mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, bahkan di luar nalar setiap kami Tuhan. Karena itu kami membuka hati kami, roh, jiwa, dan tubuh kami tundukkan kepada firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, urapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya Tuhan di tengah kita memberkati kita, katakan bersama. Amin. Sorak-sorai, tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena Tuhan luar biasa. Iya. Ya, jadi saudara di sana tadi ayatnya berkata apa? Kita baca sama-sama yuk. Yang bagian B saja, ya kita baca bersama. Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka berkata, ya Tuhan, kami percaya. Silakan duduk Bapak Ibu. Jadi kisah ini ketika Yesus sedang dalam sebuah perjalanan, ya dia ketemu dengan orang buta saudara. 2 orang buta dikatakan di sana. Dan orang buta itu mengikuti Yesus dan mereka berkata, Tuhan kasihanilah kami. Ya, sembuhkanlah kami. Zaman Yesus dulu, sudah ada klinik mata belum? Kok tahu? Emang Bapak Ibu ada di sana? Belum ada klinik mata. Jadi kalau orang sudah dinyatakan buta, ya sudah terima nasib. Enggak ada dokter mata, enggak ada klinik mata. Memang satu-satunya yang bisa menyembuhkan itu hanya mujizat. Hanya mujizat saudara. Kalau sekarang orang buta, ada duit langsung berangkat toh. Kemana? Penang, Singapura toh. Apalagi kalau ada duit. Makanya sekarang mujizat banyak sudah tidak terjadi. Karena orang kaya sekarang batuk sekali Singapura toh. Batuk 2 kali Penang, iya toh? Ada? Ya, zaman dulu biar ada duit nggak ada klinik. Jadi hati-hati, jangan sampai Bapak Ibu itu anak sakit sedikit langsung dokter. Ya, baru demam sedikit rumah sakit. Coba pakai iman dulu, amin. Kadang-kadang mujizat terjadi sama orang miskin-miskin. Karena biar demam tinggi, dalam nama Yesus, darah Yesus. Mau ke dokter mikir nih saudara. Ya, ayo kita aktifkan iman kita. Ketika orang buta ini 2 orang datang kepada Yesus, pasti orang di sekitarnya akan berkata begini, ya coba lihat bisa enggak?
Menyembuhkan orang buta itu susah enggak? Susah? Kok nggak yakin ngomong susahnya? Nggak usah emosi juga Pak. Susah. Ya, menyembuhkan orang buta itu susah. Apalagi nggak pakai dokter. Jadi zaman itu orang buta sembuh sulit untuk dipercaya. Secara akal logika manusia tidak mungkin, nggak mungkin. Tapi Yesus bilang begini, kamu percaya bahwa aku dapat melakukannya? Ya, Yesus cuma tanya begitu. Yesus bilang, kamu percaya bahwa aku dapat melakukannya? Percayakah kamu? Mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Yang jawab ini siapa? Orang banyak atau dua orang buta ini? Dua orang buta ini. Kenapa? Karena memang sudah tidak ada harapan. Tapi ada orang sudah nggak ada harapan tetap tidak. Nah, ini kebangetan. Duit nggak ada. Kemampuan nggak ada. Nggak percaya lagi. Ini kebangetan orang begini. Ya, udah pinter, IQ-nya rata-rata. Pintar kagak. Kaya juga kagak. Tapi nggak percaya Tuhan, ini kebangetan. Mending mati aja. Bener gak? Mau buat apa hidup? Ya, walaupun kita gak punya apa-apa, kalau kita masih mempercayai Tuhan, itu hal terbesar yang kita miliki dalam hidup kita, yang dapat mengubahkan hidup kita. Katakan, amin. Ya, biar kaya juga kalau gak percaya Tuhan juga percuma. Yesus tanya, kamu percaya aku bisa melakukannya? Iya Tuhan, kami percaya. Dan akhirnya Yesus jamah mata mereka. Dan Yesus tuh bilang begini. Yesus gak ngomong gini loh, dia jamah, sembuhlah kau dalam nama Yesus. No. Tuhan Yesus bilang, jadilah kepadamu menurut imanmu. Dia gak ngomong dalam nama Yesus sembuh. Bahkan Yesus gak minta kesembuhan. Yesus gak berdoa untuk kesembuhan. Tuhan cuma bilang, jadilah padamu sesuai dengan. Nah, iman ini penting gak saudara? Penting. Iman ini yang bisa menggerakkan kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kita. Iman yang bisa menggerakkan hal-hal supranatural itu terjadi dalam hidup kita. Iman ini yang bisa menggerakkan janji-janji Tuhan itu terjadi di hidup kita. Amin. Makanya jangan punya iman rata-rata. Imannya standar aja. Gak bisa saudara. Kita percaya sama Tuhan dengan mempercayakan hidup sama Tuhan itu dua hal yang berbeda. Banyak orang berkata percaya Tuhan. Tapi yang mempercayakan hidupnya sama Tuhan itu tidak semua orang Kristen. Percaya sama Tuhan, percaya. Tapi apakah engkau mempercayakan hidupmu sama Tuhan? Jodohmu sama Tuhan? Anak-anak muda? Berapa banyak yang belum nikah sini? Angkat tangan. Yang belum nikah aja, yang sudah nikah enggak usah. Yang mau nikah 2 kali juga jangan angkat tangan. Yang belum nikah tinggi tangannya angkat, enggak usah malu, hai jomblowers. Justru yang jomblo-jomblo ini bersyukur, kau bersyukur. Kenapa? Karena belum terlanjur menikah. Mending jomblo tapi happy. Para jomblower seneng ini, dibela langsung tepuk tangan. Ya daripada nikah tapi enggak. Ya udah, itu nasib ya nasib. Bayarlah itu harganya sendiri. Ya, karena jodoh itu 2 saudara. Ada yang takdir Tuhan, ada yang nasib. Kalau nasib itu berarti kau yang buat sendiri. Jadi yang sudah menikah sini takdir atau nasib? Nasib, aduh kasihan banget ya. Jadi cuma bisa gini, nasib ya. Yang takdir angkat tangan. Berarti yang lain ini nasib. Kasihan deh lu. Ya. Tapi ya sudah disyukuri saja toh. Saudara,
Ketika orang itu mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, itu berbeda. Ya, tunggu sampai waktu Tuhan datang dan pastikan engkau itu percaya sesuai dengan firman Tuhan. Enggak usah terburu-buru. Aduh, kepala 25 ini lewat. Ya, apalagi orang tuanya, kamu itu kok belum kawin-kawin toh? Ya, kamu kok belum nikah toh? Enggak usah didengar omongan orang begitu. Ya, nanti kalau kau nikah juga dia tanya, kok belum punya anak? Ya, itu kasihan memang anak-anak muda itu kalau ketemu orang tua, apalagi orang-orang tua kepo ini. Kayaknya di Pekanbaru banyak orang tua kepo dan julid. Banyak ya? Bertobat ya. Orang tua julid dan kepo, tante-tante apalagi. Ya, kalau ketemu sekarang gimana? Ya, udah selesai kuliah, udah tante kerja apa? Di sini, oh udah punya pacar? Belum tante, kapan nikah? Enggak bakal selesai itu pertanyaannya. Karena dia menginterogasi lebih daripada Polda. Itu tante-tante julid itu cocok kalau dikasih untuk menginterogasi. Jadi ikuti apa kata Tuhan. Amin. Mempercayakan hidup sama Tuhan, belajar percaya sama Tuhan itu adalah sebuah proses yang dibangun terus menerus. Enggak bisa kau bilang saya sudah Kristen. Oh saya ke gereja tiap minggu cukup, enggak cukup. Kalau engkau ke gereja setiap hari Minggu 2 jam enggak pernah alpa. 1 tahun tuh 365 hari di kalender yang normal. Enggak tahu kalau kalender saudara di Pekanbaru ini. Ya, kalau kau beri waktu satu hari seminggu 1 kali ke gereja tok 2 jam, maka dalam 365 hari kau beri hari buat Tuhan tuh cuma 4 hari loh. Kalau tiap minggu kau ke gereja 2 jam gak pernah bolos. 365 hari, 4 hari untuk Tuhan, cukup gak imanmu tumbuh? Sekarat mati. Makanya banyak orang Kristen menderita. Melarat, buta dan miskin kata Tuhan. Kenapa? Imanmu mati. Kau cuma ke gereja seminggu sekali. Apalagi kalau datangnya telat. Nggak usah angkat tangan. Tertawakanlah dirimu sendiri itu. Apalagi pulangnya paling duluan. Ini bertobat ini. Ya. Hitung aja saudara, bagaimana iman kita tumbuh kalau dalam waktu 365 hari kau beri waktu cuma 4 hari setahun. Enggak bisa imanmu itu tumbuh menjadi iman yang mempercayakan hidup sama Tuhan, enggak bisa. Itu sebuah proses yang dibangun terus menerus melewati rintangan, air mata, tantangan, ujian, hambatan. Tapi engkau tetap percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Maka itu akan terjadi. Ayo, betapa banyak janji Tuhan yang diberi buat kita hari-hari ini. Nah yang ngomong sama Tuhan, ya kami percaya. 2 orang buta ini, kenapa? Karena mereka yang punya kebutuhan kan. Mereka pengen disembuhkan kan. Saya yakin orang lain itu menonton sambil gini, bisa enggak ya? Bisa enggak ya? Tapi waktu Tuhan tanya, kamu percaya aku bisa melakukannya? Ya kami percaya Tuhan. Lalu Tuhan bilang, jadilah sesuai imanmu. Iman itu saudara berperan aktif di dalam kita meraih janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Iman itu sesuatu yang tidak terlihat tetapi kita percayai, menghadapi ketakutan, menghadapi persoalan, menghadapi tantangan. Tapi kita tetap percaya dan mengimani bahwa Tuhan itu beserta dengan kita, itu satu hal yang luar biasa. Kita mau belajar hari ini dari seorang tokoh di Alkitab yang bernama Gideon saudara. Ya, Gideon itu dipakai Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan musuh. Waktu bangsa ini berdosa, mereka melakukan sesuatu yang tidak berkenan pada Tuhan. Hidup mereka jatuh. Mereka miskin, mereka ditindas, mereka kelaparan. Mereka bekerja, hasilnya itu diambil sama musuh. Dan itu gak enak.
Saya selalu berulang-ulang, dosa itu akan membuat hidupmu menderita. Makanya Yesus datang untuk memerdekakan, ya. Kenapa saudara? Penting untuk kita ini bisa merdeka. Pentingnya buat kita apa? Supaya engkau bisa mengalami janji Tuhan. Kalau hidupmu tidak merdeka, engkau nggak layak untuk mengambil janji Tuhan itu. Karena janji Tuhan tidak terjadi buat semua orang Kristen biasa-biasa saja. Nanti kita akan belajar. Yesus datang untuk memerdekakan kita, tapi banyak orang lebih suka tinggal di bawah kutuk dosa, perhambaan dosa, sehingga mereka tidak bisa mengalami janji Tuhan. Yesus berkata, aku datang untuk memberikan engkau hidup, dan hidup di dalam segala kelimpahan. Tidak peduli dunia mau berubah seperti apa, janji Tuhan itu ya dan amin. Itu ya dan amin. Tapi Tuhan mau kita bertobat. Kenapa bangsa Israel melarat, mereka ditindas, mereka... Karena mereka jauh dari Tuhan, mereka hidup melakukan dosa, hawa nafsu mereka nggak lagi peduli dengan Tuhan. Lalu akhirnya mereka berseru kepada Tuhan karena keadaan sudah tidak enak. Tuhan membangkitkan seorang pahlawan yang bernama Gideon. Dia adalah dari suku yang tidak diperhitungkan. Tapi itulah Tuhan, dia melihat imanmu saudara. Semua orang di Alkitab yang dipakai Tuhan bukan orang hebat. Semua orang yang biasa-biasa. Tetapi Tuhan angkat hidup mereka. Ketika Gideon akhirnya dipilih Tuhan, aku akan memakai engkau untuk membebaskan bangsa ini. Lalu Gideon mempersiapkan diri, dia bergumul dengan Tuhan, dia berdoa, Tuhan aku tidak mau maju kalau engkau tidak beserta. Karena ini peperangan besar melawan musuh yang hebat. Apa persoalanmu hari ini yang begitu hebat? Ada yang terlilit dengan utang? Rasanya mustahil saya bayar utang saya. Nggak usah angkat tangan karena saya juga nggak akan bayarin. Ya. Tapi tidak ada yang mustahil loh saudara. Ketika Gideon akan berhadapan dengan musuh, dia membangun hubungan dengan Tuhan. Dia berdoa, Tuhan yakinkan aku bahwa engkau menyertai aku Tuhan. Tuhan bilang aku menyertaimu, maju. Orang kalau mau perang, dia bikin strategi kan mau maju kan saudara. Enggak ada orang perang enggak pakai strategi. Gideon menyusun kekuatan dengan semua orang mereka. Kalau kita mau berhadapan dengan musuh yang banyak, maka hitungan kalkulator otak kita bicara tentang kalau mereka banyak, maka kita akan ajak orang yang lebih banyak kan? Karena semakin banyak, maka kemungkinan menang itu semakin besar. Ya. Lalu Gideon kumpulkan semua orang di perkemahan, di dekat mata air di Harod. Ayo kita semua berkumpul di sini. Ya, kita akan maju besok untuk berhadapan dengan musuh. Semakin banyak ajak supaya semakin menang kita. Lalu berapa banyak yang diajak saudara? 30.000 orang. Banyak gak? Banyak. Lalu mereka maju. Tuhan bilang sama Gideon begini. Kita buka Hakim-Hakim 7. Hakim-Hakim 7, Gideon mengusir musuh. Kita baca bersama. Saudara, Gideon mengusir musuh. Ayat yang pertama. Adapun Yerubbaal itulah Gideon bangun pagi-pagi bersama-sama dengan dia. Lalu mereka, segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian. Ada di sebelah utaranya, dekat Bukit More di lembah, di sebelahnya saudara. Ya. Ayat 2 berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu, daripada yang ku kehendaki, untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Silakan duduk dulu. Logika manusia, strategi peperangan untuk berperang melawan orang Midian yang banyak, maka dia harus mengajak banyak orang ikut berperang. Lebih tenang hati, mereka 20.000, kita maju 30.000. Tapi hitungannya Tuhan selalu bertentangan dengan otak manusia. Makanya jangan percaya yang masuk akal. Karena iman itu sesuatu yang tidak masuk akal. Dan Tuhan suka bekerja dengan cara-cara yang tidak masuk
Karena yang masuk akal itu manusia, yang tidak masuk akal itu Tuhan. Amin. Tuhan bilang jangan terlalu banyak. Nanti kalau mereka menang perang, mereka akan berkata apa? Karena kita banyak. Maka keoklah orang Midian itu. Tuhan bilang tidak begitu. Nanti kamu sombong dan kamu mencuri kemuliaanku. Terlalu banyak. Lalu Tuhan bikin seleksi. Tuhan bilang begini, sekarang serukan kepada rakyat itu. Ya, siapa yang takut dan gentar, suruh mereka pulang. Yang maju itu hanya yang berani saja. Lalu pulanglah berapa? 20.000. Tadinya 30.000 mundur. Nah ini gambaran orang Kristen nih. Yang ke gereja banyak. Tapi yang takut dan gentar lebih banyak. Yang diajak 30.000. Ternyata 20.000 orang penakut. Kalau kau penakut, kau gak bisa mengimani janji Tuhan. Kalau kau penakut, kau gak bisa punya iman yang besar yang bisa menggerakkan mujizat Tuhan bekerja. Karena iman itu lawannya adalah ketakutan. Orang yang takut tidak punya iman. Lawan ketakutanmu saudara. Waktu disuruh pulang 20.000. Ya ampun. Ya ternyata ini semua prajurit yang makan mie instan. Jadinya penakut. Karena kan beda saudara ya. Kalau prajurit itu makan daging, makanannya benar beda. Dia nyanyi dari Sabang sampai Merauke. Kalau makan mie instan dari Sabang sampai Merauke. Dari Nana sampai ke Talaut itu. Ini beda juga imannya memang. Nah yang di Pekanbaru ini makan daging atau mie instan? Jangan kebanyakan makan mie instan, gak bagus buat ususmu dan buat nyalimu. 20.000 pulang. Tuhan tuh gak pernah salah. Kenapa dia suruh uji dulu? Percuma kau banyak-banyakan datang mau perang tapi penakut. Belum berhadapan dengan musuh, nanti yang 20.000 ini bikin takut yang 10.000. Iya enggak? Ingat kisahnya pengintai? Ya maju cuma 2 yang berani. Akhirnya gugur saudara. Lebih banyak yang takut daripada yang berani. Sama-sama maju nih. Sama-sama bilang beriman. Tapi cara pandang orang yang beriman itu berbeda dengan orang yang imannya pas-pasan. Ya, 20.000 ternyata tentara makan mie instan pulang. Jangan kau duduk di gereja. Padahal imanmu itu iman yang penakut. Karena kalau datang seleksi, kau akan tereliminasi saudara. Waktu kau berkata, aku ikut Tuhan. Maka katakan, aku berani Tuhan. Apapun harga, berapapun harga yang harus aku bayar. Aku akan bayar bersama dengan Tuhan. Sampai di garis akhir hidupku, aku akan tetap percaya bahwa Tuhan itu ya dan amin. Bahkan kematian adalah sebuah keuntungan bersama dengan Kristus. Bilang amin saudara. Saya ini sudah khotbah menggebu-gebu loh. Masa bilang amin aja gak berani? Yes saudara, tangkap itu. Lalu masih tersisa 10.000. Tuhan bilang masih banyak. Bayangkan tinggal 10.000. Tuhan bilang masih terlalu banyak. Suruh mereka turun minum. Maka di situ Tuhan akan menseleksi mereka. Ya, aku akan menyaring mereka ketika mereka minum. Aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah yang akan pergi bersama-sama kata Tuhan. Dia akan pergi dengan engkau, tetapi yang tidak kufirmankan mereka akan tinggal. Setelah mereka itu disuruh Gideon pergi, ayo kita semua turun minum ke air. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang minum air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, harus kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga yang berlutut, lalu dia ambil air untuk minum. Jumlah mereka yang menghirup dengan membawa tangannya berlutut ke mulutnya itu cuma ada 300 orang. Yang 700 itu sisanya semuanya minum saudara seperti anjing. Jadi lebih banyak yang mana? Ya, kenapa Tuhan suruh yang berlutut lalu yang ambil air begini yang akan kau pilih?
Itu orang-orang yang berawas-awas. Mereka tidak mudah dikejar hawa nafsu. Begitu lihat air langsung seperti anjing. Ya. Ada di sini yang punya iman seperti anjing begini? Tidak ada. Kalau di sini anjing malah dimakan. Enggak ya, sudah tidak boleh sekarang ya. Ada makanan lain yang lebih pantas dimakan. Jangan makan anjing, saudara. Nanti kau menggonggong. Jadi yang tersisa itu cuma 300. Yang layak untuk masuk seleksinya Tuhan. Ya. Secara manusia, saudara. Gideon ini kira-kira lebih gampang percaya yang kelihatan atau yang tidak kelihatan? Ya kalau kita mungkin dari Gideon, Tuhan aku sih lebih pilih ngajak 30.000 ya daripada 300, ya enggak saudara? Ya mungkin kalau kita jadi Gideon kita mundur terhormat kan? Dan Gideon memenangkan pertempuran cuma dengan 300 orang. Waktu Tuhan beserta dengan kita. Waktu kita belajar mempercayakan hidup kita sama Tuhan. Waktu kita sungguh-sungguh hanya mengandalkan Tuhan. Engkau akan melihat janji firman Tuhan itu terjadi. Bangkit berdiri bersama, satu-satunya yang kuandalkan Tuhan. Kami percaya, waktu kami menjadikan Engkau satu-satunya andalan kami, mujizat-Mu terjadi. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku, satu-satunya Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan. Yes Lord Jesus, percaya, amin. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya Tuhan, satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuh, Tuhan pemulihku. Yesus berkata, percayakah kamu? Aku dapat melakukannya. Apa hari-hari ini pergumulanmu yang engkau rasa begitu berat? Mungkin engkau merasa tidak ada lagi jalan keluar. Ketakutanmu akan masa depan. Ketakutanmu akan sesuatu yang belum terjadi. Pandangan mata jasmanimu melihat betapa buram di depanmu. Hari ini engkau perlu pakai mata iman untuk melihat janji dan rencana Tuhan yang besar di depanmu, saudara. Cuma mereka yang berani berkata, aku percaya engkau sanggup melakukannya Tuhan. Aku percaya engkau bisa mengubah masa depanku kalau aku sungguh-sungguh mengasihi engkau. Anak-anak muda engkau yang sedang bingung hari ini, ambil langkah untuk cari Tuhan. Dan bilang, Tuhan aku mau belajar percaya. Yesus cuma bertanya hari ini, percayakah engkau bahwa aku dapat melakukannya?
Tuhan Engkau melawat hidup kami pribadi lepas pribadi. Kami percaya kepada Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus dalam hidup kami. Karena itu mari saudara buka hati dan tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus yang akan terus menyertai hidup kita. Mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Karena itu mari kita berkata di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan bersama. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembahmu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembahmu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembahmu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembahmu. Tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembahmu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hati